الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب ومطهرة للآثام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يكرم المؤمنين والمؤمنات برؤية جماله في دار السلام. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدعوة إلى دار السلام. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال أيضا في آية أخرى: وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. معاشر المسلمين wa izummatul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah adalah kata yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai kenikmatan-kenikmatan. Salah satunya adalah memberikan kita kesempatan untuk membuktikan keimanan kita dengan cara melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bersama bahwasanya ilmu di agama kita Islam itu begitu tinggi derajatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di berbagai Al-Qur'an, di antaranya Al-Qur'an surah Taha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Begitu indah bimbingan Allah kepada nabinya Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, beliau tidak diperintahkan untuk meminta berbagai macam harta ataupun banyak anak ataupun kedudukan. Melalui lisan mulianya beliau dibimbing oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah olehku akan ilmu. Maka kita ketahui, harta sebanyak apapun itu jika jatuh di tangan orang yang tidak memiliki ilmu akan mendatangkan bahaya. Tapi harta jika diberikan kepada orang yang berilmu akan mendapatkan manfaat. Orang itu akan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sering mendengar bahwa khatib sering menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu seperti apa? Jika kita melihat pengertian takwa, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Maka cara kita mengetahui perintah dan larangan Allah yaitu dengan ilmu, dengan menghadirkan diri kita di majlis ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang berjalan dari rumahnya untuk menuntut ilmu dengan mengatakan, man goda ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuhu. Barang siapa yang datang dari rumahnya menuju masjid, menuju majlis ta'lim, menuju kajian
untuk menuntut ilmu atau mengajar, maka baginya seperti pahala haji yang mabrur. Kata orang, haji saja butuh duit yang banyak, uang yang banyak, bagaimana kita bisa mudah mendapatkan ganjaran seperti itu? Betul, kalau kita mempunyai uang kita bisa berangkat haji, tapi apakah haji kita mabrur? Maka cara agar haji kita mabrur yaitu dengan ilmu. Kemudian Nabi juga menjelaskan bahwa ketika kita sampai di majlis ta'lim itu ganjarannya juga tidak kalah besar. Huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi raka'atin. Orang yang hadir, yang datang di majlis ilmu untuk belajar itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Adakah di antara kita yang salat 1000 rakaat? Jangankan 1000 rakaat, 2 rakaat pun jika tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afdalu min iyadati alfi maridin. Orang yang menuntut ilmu itu, yang datang ke majlis ta'lim itu lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit. Adakah di antara kita satu hari bisa menjenguk 1000 orang yang sakit? Tapi kita bisa mendapatkan ganjaran yang lebih besar dengan cara menghadiri majlis ilmu. Kemudian apalagi? Afdalu min huduri alfi janazatin. Itu lebih baik daripada kalian mengurus, memandikan, mensalatkan 1000 jenazah. Bayangkan, kita bisa mendapatkan 3000 kebaikan sekaligus hanya dengan cara kita hadir di majlis ilmu. Itu baru hadirnya saja. Bagaimana dengan duduknya? Maka Nabi juga menjelaskan, ya ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min itqi alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, kalian datang duduk di majlis ilmu walaupun tanpa membawa pulpen ataupun buku, tidak menulis walaupun hanya satu huruf, itu lebih baik daripada kalian membebaskan 1000 hamba sahaya. Apa itu hamba sahaya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba sahaya adalah manusia yang diperjualbelikan lalu dibebaskan. Jika kita katakan 1 orang 1 juta, berarti 1000 orang sama dengan 1 miliar. Adakah di antara kita yang sedekah 1 miliar satu harinya? Maka kita bisa mendapatkan kemuliaan lebih daripada itu ketika kita mengikuti duduk di majlis ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus belajar? Mengingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Maka di benak kita ada pertanyaan, ilmu seperti apa yang harus saya pelajari? Di sini Nabi menjelaskan di dalam hadisnya, Zata Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Tadi malaikat Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Yang pertama itu ilmul iman. Dalam bahasa fikihnya yaitu ilmul aqidah, yang membenarkan, yang meluruskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keyakinan kita lemah. Jangan sampai ada pikiran bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Bahkan telepon yang selalu kita gunakan setiap hari, kita yakini pasti ada yang membuatnya. Begitu juga alam semesta ini, yang membuatnya adalah, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk mempelajari ilmu akidah ini. Kemudian yang kedua adalah ilmu syariah. Ilmu yang membahas tentang ibadah. Fikih banyak bermacam-macam, tapi yang paling utama adalah fiqhul ibadah. Bagaimana cara kita wudu, bagaimana cara kita salat, puasa, dan lain sebagainya. Jika kita beribadah tanpa adanya ilmu, maka ibadah kita akan sia-sia.
Dan yang ketiga adalah ilmu ihsan, ilmu cara membersihkan hati kita. Bagaimana hati kita bersih? Bagaimana cara kita agar paham apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita gagal paham. Lebaran Idul Fitri kita membeli baju yang paling bagus, tapi Lebaran Idul Adha setiap tahunnya kita hanya memberi tusukan sate dan arang. Tidak pernah kepikiran membeli hewan kurban kambing maupun sapi. Maka orang yang seperti itu bagaimana hatinya? Padahal ketika kita diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, tujuan Allah adalah harus kita semakin dekat kepadanya, bukan semakin jauh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu didekatkan oleh majlis-majlis ilmu dan tidak dijauhkan oleh majlis-majlis ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita jauh dengan majlis ilmu, hakikatnya kita jauh dari cahaya. Dan ketika kita dekat dengan majlis ilmu, berarti kita dekat dengan hidayah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamullahil malikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون